حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam dengan semangat saya doakan mudah-mudahan panjang umur yang barokah, sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat rezekinya, sehat infaknya, dan sehat dompetnya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillahi, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu syahidan wa mubashiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد, Hadratal Mutaramin, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para pengurus dan jamaah Masjid Al-Falah Surabaya yang sama-sama kita banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, atas izin Allah, kita bersama-sama dapat hadir bersimpuh serta berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang sama-sama kita banggakan, yakni Masjid Al-Falah Surabaya. Dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat terus. Allahumma amin. Para jemaah sekalian yang berbahagia, saya mendapatkan amanah untuk berdiri di hadapan panjenengan semuanya untuk membahas dengan tema hikmah di balik ujian hidup. Hikmah di balik ujian hidup. Ada dua kata yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah hikmah. Hikmah itu adalah kebijaksanaan atau kearifan dalam memandang dan berperilaku terhadap sesuatu. Itu hikmah. Lalu kemudian ujian. Ujian ini kalau dalam bahasa Arab ada yang menyebut, kalau dihubungkan dengan belajar, itu imtihan. Jadi ujian, ada imtihan, diseleksi hasil belajarnya, itulah namanya imtihan. Nah, ujian juga kalau dihubungkan dengan kehidupan bisa berbentuk bala atau ibtila, cobaan hidup. Bisa juga berbentuk fitnah di dalam bahasa Arab. Artinya hampir sama.
Bala itu ya cobaan atau gangguan, fitnah itu adalah juga cobaan. Cuma bedanya kalau ujian atau cobaan berupa bala itu cobaan yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau fitnah itu adalah cobaan yang luar biasa. Lebih dahsyat daripada bala. Lalu kalau dihubungkan para jamaah sekalian yang berbahagia, yaitu hikmah di balik ujian hidup. Hikmah di balik ujian hidup. Hikmah itu kalau dihubungkan dengan dakwah dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ila akhir ayat. Berdakwahlah kamu sekalian, mengajaklah kamu sekalian kepada jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Nah, hikmah di situ maknanya adalah baik dan benar. Cara penyampainya baik, isi yang disampaikan adalah benar. Benar dan baik itu berbeda. Kalau benar itu sesuai dengan Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW atau kaidah-kaidah hukum yang lain, itu benar. Tapi kalau baik itu relatif. Cara penyampaiannya harus dengan ihsan, dengan baik. Sesuatu yang benar kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, tidak hikmah, belum tentu bisa diterima walaupun itu benar. Atau sebaliknya, sesuatu yang salah apabila disampaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, kadang-kadang diterima. Ya, kita lihat kalau sekarang lagi musim medsos itu, kalau terus-menerus disampaikan dengan cara yang baik, seolah-olah benar, padahal itu salah, padahal itu hoax. Banyak contoh-contoh yang lain. Tetapi kalau dihubungkan dengan ujian hidup, maka hikmah itu adalah merupakan cara pandang dengan penuh kecerdasan dan pikiran yang cemerlang serta hati yang tenang untuk memandang dan menilai serta memahami segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Kadang-kadang kita ini mendapatkan ujian, ya, jalan macet, gitu. Termasuk ujian, walaupun itu kecil. Kadang-kadang kita marah-marah. Mana ini jalan macet? Pemerintah ada di mana? Polisi ada di mana? Pernah suatu ketika, Bapak sekalian, tahun 2025 itu ada seorang mahasiswi cantik, asli dari India, namanya Bumi. Kuliah di London, di Inggris, dan sudah menetap beberapa tahun di Inggris bersama suaminya. Karena beberapa tahun dia tidak pulang ke India, maka kemudian dia pulang ke India sambang keluarganya. Ketika balik dari India ke London, naik pesawat, jalannya yang ditempuh kurang lebih 200 km. Spare, ya, atau waktu yang ditempuh sebenarnya sudah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga sampai di bandara tidak terlambat menurut rencana.
Tapi ternyata jalannya macet. Marah-marah. Gimana ini? Terlambat. Sampai di bandara. Padahal sudah check-in ya. Sudah check-in. Sudah dapat kursi. Sampai di bandara. Terlambat. 10 menit. Oleh petugas sudah tidak boleh masuk ke pesawat. Karena pintu sudah ditutup. Marah-marah. Gimana ini? Sudah marah-marah. Kemudian setelah itu dia mampir ke warung sambil minum. Pada saat minum itulah kemudian mendengar ternyata pesawat yang akan ditumpangi itu adalah mengalami kecelakaan. Langsung dia bersyukur. Lalu kemudian pola hidupnya berubah. Yang semula suka marah, karena macetnya marah-marah. Lalu pola hidupnya berubah menjadi orang yang sabar. Para jemaah sekalian yang berbahagia, satu kisah yang sering kita dengarkan, salah satu kisah Nabiullah Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim yang penuh ujian dan cobaan. Ketika mendapatkan anugerah dari Allah berupa bayi, yaitu Ismail, melalui rahimnya istrinya, yaitu Siti Hajar. Ketika masih bayi, Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya. Masih bayi. Lalu Siti Hajar menanyakan kepada Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, apa betul engkau tinggalkan ini atas perintah Allah?" "Ya, ini atas perintah Allah." Lalu Siti Hajar menjawab dengan penuh semangat dan penuh kesabaran. Karena di dalam dirinya yakin apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti mengandung hikmah yang besar. Ternyata betul, Bapak sekalian yang berbahagia. Ketika kemudian Siti Hajar berdua dengan Ismail yang ketika itu masih bayi di tempat yang tandus. Lalu kemudian tahap berikutnya, bekal sudah habis, air sudah habis, kurma sudah habis, sehingga berdampak kepada susu menjadi kering, sehingga Ismail itu nangis terus karena kelaparan dan kehausan. Lalu Siti Hajar lari mencari pertolongan, mencari bantuan. Lari dari Safa Marwah, sampai tujuh kali. Ya, Safa Marwah tidak seperti sekarang ya. Sekarang sudah enak, sudah lancar ya, datar gitu. Kalau dulu kan pegunungan. Bisa dibayangkan seorang perempuan lari mencari perlindungan, mencari pertolongan sampai 7 kali. Safa Marwah. Lalu kemudian mendekati putaran yang ke-7, mendengar suara dari Marwah. Ternyata itu adalah suara air. Suara air yang atas izin Allah. Di dalam kisah disebutkan
di dalamnya ada malaikat Jibril. Ada juga yang menyebut itu adalah karena gesekan kaki sang bayi berupa Ismail. Kakinya terus gerak, lalu di dekatnya terlubang, dan lubang itu kemudian memancarkan air yang luar biasa dahsyatnya. Lalu kemudian Siti Hajar ini lari untuk mendekat, dan sudah tidak terbendung air yang memancar. Lalu kemudian karena tidak terbendung, ya, Siti Hajar berusaha untuk melokalisir supaya air itu tidak terlalu banyak ya ke sana kemari. Lalu berkatalah dia, "Zam, zam, zam, zam." Artinya berhentilah begitu. Dan itulah kemudian di dalam ajaran Islam yang disebut kegiatan salah satu rukun daripada haji dan umroh, yaitu sa'i. Luar biasa. Kemudian termasuk di dalamnya ada zam-zam. Zam-zam ini luar biasa. Sesuatu yang monumental. Air zam-zam ini menurut penelitian sudah ribuan tahun dan sudah diminum oleh berjuta-juta orang, tapi tidak pernah kering. Ini luar biasa. Sesuatu yang semula seolah-olah itu adalah merupakan kesengsaraan, tetapi kalau dihadapi dengan penuh optimis, dengan penuh kesabaran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah akan membebani kepada hambanya di luar kemampuannya. Kan itu Bapak sekali yang berbahagia, kalau kita mendapatkan ujian. Nah, ujian ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kalau kita menghadapi segala sesuatu itu, maka kita harus optimis. Terus menerus ikhtiar, tawakal, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, apa yang diikhtiarkan oleh kita, oleh siapapun juga, manakala dilakukan secara optimis, penuh keyakinan dan keimanan, serta ketakwaan kepada Allah, tawakal serta berdoa kepada Allah, yakinlah, optimislah bahwa apa yang kita lakukan dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di dalam bulan Ramadan. Demikian para jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang sedikit bermanfaat bagi kita sekalian. Semoga puasa, ibadah kita, seluruh rangkaian ibadah kita, sholat kita, puasa kita, dan seluruh rangkaian ibadah dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.